Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aurelia Syarama. Saya dari jurusan S1 Teknik Telekomunikasi dari Telkom University. Kali ini saya akan mensimulasikan terkait Finance State Machine atau FSM dengan 1D flip-flop di Tinkercad. Ini adalah mata kuliah teknik digital. Nah, mesin sekuensial atau FSM ini merupakan model matematika dari sistem logika yang memiliki sejumlah keadaan terbatas atau finite state dan berpindah dari satu keadaan ke keadaan lain berdasarkan input tertentu. FSM ini hanya berada di satu state dalam waktu tertentu, pindah ke state lain jika ada input tertentu, dan perpindahan state ini mengikuti aturan yang disebut itu transisi. Nah, kita di sini menggunakan satu memori dev flop. Prinsip kerjanya itu dia menyimpan data saat edge clock dan juga bisa dilihat dari tabel transisinya. Ini adalah output yang dikeluarkan dari rangkaian ini. Dan kita juga menggunakan fungsi SOR untuk membentuk logika transisi FSM, yaitu D sama dengan A SOR key. Ini ada diagram state-nya. Di sini menunjukkan bahwa diagram ini ada dua keadaan state, yaitu 0 dan 1. 0 itu ditunjukin lingkaran dengan angka 0 di sini, state 0, ini state 1. Nah, transisinya itu ini ya, A komplement dan A. Dari state 0 ke dirinya sendiri. Nah, berarti A komplement itu akan tetap di state 0, tidak ada perubahan. Sini ya dia kembali. Dari state 0 ke state 1, berarti A-nya itu pindah ke state 1. Dan dari state 1 ke state 0, A komplementnya ini pindah ke state 0. Dan dari state 1 ke dirinya sendiri, maka dia akan tetap di state 1. Kemudian untuk tabel transisi di sini. Nah, nilai Q itu merupakan keadaan sekarang. Dan Q plus 1, QT plus 1 ini, itu merupakan keadaan selanjutnya. D ini sebagai input yang harus diberikan ke D flip-flop untuk mencapai transisi tersebut. Nah, contohnya, jika Q-nya 0 dan ingin tetap state selanjutnya adalah 0, maka nilai D-nya itu harus 0. Untuk Q-nya 0 di awal dan ingin menjadi 1 selanjutnya, itu D-nya itu harus bernilai 1, dan ini disebut set. Kemudian, jika Q awalnya adalah 1, inputnya 1, dan output selanjutnya itu maunya 0, berarti nilai D-nya itu harus 0. Selanjutnya, jika Q-nya 1 dan ingin tetap 1, D-nya itu harus bernilai 1, dan ini disebut dengan hold. Jadi diagram state ini memberikan gambaran bagaimana sistem itu berpindah dari satu state ke state lain berdasarkan input. Nih ya, input dari sini dan dari sini. Nah, tabel transisi ini menunjukkan input D yang harus diberikan ke flip-flop untuk mendapatkan perubahan keadaan tertentu sesuai dengan kita inginkan. Kita mulai aja masuk ke Tinkercad-nya. Nah, ini apa aja komponen yang kita butuhkan. Yang pertama itu breadboard. Kita pakai yang ini aja. Kemudian kita juga pakai untuk pegangan masukannya, yaitu pakai power supply. Kemudian kita pakai IC Zoom 4. Nih ya, kita pakai D flip-flopnya. Kemudian kita juga pakai untuk SOR gate-nya. Kita pakai taruh sebelah kiri aja. Sebenarnya terserah taruh di mana, cuman aku kayak gini. Selanjutnya yang kita butuhin adalah slide switch-nya. Kasih bang. Slide switch-nya kita butuh 2. Selanjutnya kita juga membutuhkan 2 slide switch sebagai input A dan clock. Kita letakkan di sini. Kemudian kita juga membutuhkan 2 LED sebagai Z dan X. Dan pastinya kita membutuhkan resistor dan kita taruh di kaki nodanya. Oke, selanjutnya kita rubah dulu untuk resistornya. Kita pakai 220 ohm sama ya sebelahnya juga. Dan ini udah semua untuk komponennya. Sama kita sambungin dulu positifnya ke negatifnya ke negatif. Kita ganti juga warnanya jadi hitam. Jangan lupa ini disambungin juga negatif ke negatif, positifnya juga ke positif. Oke, udah. Oke. Nah, kita juga jangan lupa sambungin VCC sama ground yang ada di IC-nya.
Nih ya, pin 7 dan pin 14. Ini ground, nanti ke minus, bawah berarti ke positif. Kita ubah warnanya. Yang ini juga ya buat IC 74-nya. Ini ke ground, ke positif. Nah, selanjutnya karena kita mau gunain switch ini, kita pakai common ini untuk inputnya ya, input A. Ini kita tulis dulu, ini sebagai A. Kita kasih notes. Nah, bagian kanan ini kita sambung ke 5 voltnya ya, VCC. Dan yang ini kita sambung ke ground. Nah, ini juga sama. Ini untuk switch clock, switch input clock ya. Ini kita sambungin ke VCC dan ini ke ground. Nah, untuk dataset dari IC keduanya ini kita bisa lihat nih, ini untuk IC 74 ya. Ini pin 1 sebagai reset, pin 2 sebagai data 1, pin 3 sebagai clock 1, pin 4 sebagai set 1, pin 5 sebagai key 1 berarti output 1, dan pin 6 itu sebagai inverter dari key 1, pin 7 tadi ground. Ini adalah output dari yang key 2. Key 2-nya ada di pin 9. Nah, ini sama ini. Ini untuk memasukkan dua data. Karena kita butuhin satu, makanya kita pakai yang bagian sini aja. Dan ini VCC-nya. Nah, untuk yang IC 7486 itu ini datasetnya, keterangannya. Nah, di sini switch A itu di common kita bakal sambungin ke pin 1 dari IC 7486 sebagai circuitnya ya. Ini udah terhubung. Selanjutnya pin 2 ini A ya, input B kita masukin ke pin 5 dari IC ini ya, di sini sebagai output 1 atau key. Selanjutnya pin 3 di IC 7486 ini kita jumper ke pin 2 dari IC 7474. Ini reset, ini input 1, ini output 1. Jadi output dari sini masuk ke input 1 sini. Oke, bagian IC 7486 sebagai circuitnya itu udah ya. Kita hanya pakai input 1A, input 1B, dan output 1. Dan ini sambung ke ground, ini sambung ke VCC. Lanjut di sini. Nah, selanjutnya pada bagian reset dan set 1 ini kita sambungkan ke VCC supaya dia bisa berfungsi dengan normal, supaya dia nggak nge-reset terus. Reset dan set 1 ya, sambungin. Dan kita ubah warna merah. Oke, selanjutnya untuk di sini ini tadi udah kan ya, input 1 clock. Nah, di bagian clock ini kita sambungin sama switch yang clock. Di bagian command di sini kita ganti warnanya. Clock 1 nyambung sama switch. Nah, ini harusnya sudah. Sekarang kita sambungin output key dan inverter key-nya ke LED. Nah, sekarang output key-nya itu kan ada di pin 5 ya, di output 1 ini. Nah, ini kita sambungin ke LED yang sini aja. Ini sebagai LED Z. Ini kita kasih keterangan dulu. Dan yang sebelahnya itu LED X sebagai inverter dari output key. Nah, ini pin 6 itu kita sambungin ke LED X. Nah, jangan lupa ini ada resistornya juga ya. Kita ganti. Oke, kita jangan lupa sambungin LED katodanya ini ke ground ya. Oke. Nah, harusnya ini udah bisa. Kita mulai start simulation. Nah, di sini output key, nih ya, output 1. Ini kita hubungkan ke LED Z. Dan inverternya dari key itu kita hubungkan ke LED X. Jadi saat key-nya 1, LED Z akan menyala, dan saat key-nya itu 0, berarti LED X yang akan menyala karena inverternya. Oke, pertama kita akan masukkan input A untuk memberikan input 1 atau 0. Nah, di sini dia akan mengupdate. Kita beri input 1. Kemudian clock-nya ini kita juga klik untuk memberikan sinyal agar flip-flop itu menyimpan nilai baru. Nah, di sini ya. Clock-nya 1, A-nya 1, dia X-nya nyala, LED X-nya nyala. Berarti key inverternya nyala. Nah, kalau clock-nya kita beri 0, nah, ini Z-nya yang menyala.
Nah, kalau A-nya kita ubah jadi 0, nah Q-nya akan jadi 0 lagi. Ya. Dan kalian juga bisa lihat ini di diagram skematiknya untuk melihat apakah rangkaian yang sudah benar atau belum. Ini SOR-nya, ini dia flip-flopnya. Oke, jadi segitu aja untuk simulasi dari rangkaian mesin FSM-nya. Nah, rangkaian ini tuh mempresentasikan mesin yang menyimpan dan mengubah state berdasarkan input. Nah, jadi output key itu adalah state saat ini. LED berfungsi sebagai indikator visual state, dan logika SOR ini kita gunain untuk membuat transisi dinamis berdasarkan input dari state sebelumnya. Adapun aplikasi nyata dari rangkaian FSM ini yang biasa digunakan itu contohnya pada elevator control system, terus otomatisasi mesin industri, terus prosesor, kemudian penguji digital atau kombinasi, dan juga pada protokol komunikasi. Sekian, terima kasih.